Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertaubat adalah sikap seseorang yang menyesali kesalahan atau dosa yang dilakukannya dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia tidak akan mengulanginya lagi. Sikap ini mendapat tempat tersendiri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Pertaubatan harus ditanggapi dengan serius untuk menerima pengampunannya. Bertaubat juga merupakan salah satu cara terbaik untuk menyadarkan diri agar segera kembali ke jalan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa dosa adalah sesuatu yang dibenci Allah dan pahala akan diberikan kepada orang yang melakukannya. Namun, Allah selalu mengampuni seberapapun besar dosa hambanya. Namun, ada pertobatan tertentu yang tidak diterima oleh Allah. Agar lebih jelas, berikut daftar taubat yang tidak berkenan di sisi Allah seperti dikutip dalam buku 1001 Dosa-Dosa Besar. Yang pertama adalah taubat dari perbuatan syirik. Allah membenci siapa saja yang melakukan perbuatan syirik. Syirik adalah perbuatan mempersekutukan Allah dengan yang lain. Orang yang melakukan pengecualian percaya pada tempat atau benda yang disembah dan meminta pertolongan seperti pohon keramat, dukun, patung, batu, dan lain sebagainya. Ketentuan ini dijelaskan melalui firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah, sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Dalam ayat lainnya Allah juga berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah tersesat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 116. Dua ayat di atas menjelaskan bahwa syirik adalah dosa yang begitu keji dan dapat menjerumuskan orang ke dalam kesesatan. Yang kedua, taubat yang dilakukan ketika ajal menjelang. Tidak ada makhluk yang tahu kapan ajal akan datang menjemputnya. Oleh karena itu, setiap umat Islam harus selalu memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya dalam hidup. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak orang yang bertaubat ketika kematiannya sudah dekat. Contohnya adalah kisah Fir'aun yang taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang akhir hayatnya. Dalam surat Yunus ayat 90, Allah berfirman yang artinya, kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, Laut Merah. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepadanya. Quran surat Yunus ayat 90. Yang ketiga, taubat karena membunuh orang secara sadar. Dalam perspektif ajaran Islam, pembunuhan dengan sengaja merupakan tindakan yang mengundang murka Allah. Tidak main-main ancamannya adalah neraka dan siksa yang pedih di hari kiamat. Apalagi jika mereka tidak menyesali perbuatannya hingga nyawanya terenggut. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Quran surat Al-Furqan ayat 48. Yang keempat, taubat karena memakan harta anak yatim. Memakan makanan anak yatim adalah tindakan yang tidak terpuji dan kejam. Mereka yang menolak untuk berhenti berbuat demikian atau bertobat akan menderita penderitaan panjang dan siksa api neraka. Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
atau neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Demikianlah 4 taubat yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan di atas. Sungguh sangat menggetarkan hati. Kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terhindar dari 4 dosa ini, supaya kita bisa kembali ke pangkuan ilahi dengan taubat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan nasuha, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.